Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedeh Kartini SPD MPD. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Video ini dibuat sebagai prasyarat unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di Universitas Singapura Perbangsa Karawang yang memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester kedua. Sebelum kita membahas tentang materi, kita bahas tentang bagaimana mata kuliah kewarganegaraan dengan tema Hakikat Demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Dasar Negara, dan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Deskripsi mata kuliah itu, mata kuliah kewarganegaraan, kode mata kuliah adalah USK 61304 dengan bobot 2 SKS di semester 2. Secara umum, deskripsi mata kuliah kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, yaitu memiliki tujuan bagaimana peserta didik, bagaimana mahasiswa dalam konsep kewarganegaraan, hukum, politik, serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana sejarah dari dasar negara Indonesia, dan kompetensi mata kuliah ini adalah untuk menerapkan kewarganegaraan melalui analisis mendalam terhadap teori, struktur, dan metode pendidikan. Dari pertemuan ke-6, materi pembelajaran yaitu hakikat demokrasi yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya yaitu mengembangkan pemahaman dan keterampilan bagi diperlukan berpartisipasi aktif serta untuk berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan demokratis. Cakupan pembahasan definisi, asas ciri-ciri dan prinsip demokrasi, sejarah demokrasi dunia, sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, dan isu-isu terkini dari demokrasi. Kegiatan dan evaluasi asesmen kegiatan pembelajaran itu ya, pendekatannya dengan pembelajaran berpusat atau student centered learning. Ya, pendekatan ini ya, menggunakan pembelajaran di mana mahasiswa itu sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima informasi mahasiswa, tetapi mahasiswa itu lebih aktif, mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Sedangkan metode pembelajaran itu menggunakan case-based learning. Ya, metode ini lebih pada analisis dan pemecahan masalah kasus yang disajikan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang menggunakan model blended learning itu bagaimana menggabungkan pembelajaran offline dan online. Tujuannya agar menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan efektif, contohnya seperti Zoom dan Google Classroom. Sedangkan evaluasinya dengan tugas mingguan, biasanya dengan tugas individu, tugas proyek, dengan kelompok atau kooperatif, UTS, dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan, ya, capaian pembelajaran lulusan itu ada 2 aspek. Capaian pembelajaran keterampilan umum itu ada 3 aspek. Capaian pembelajaran lulusan pengetahuan ada 1 aspek, dan capaian pembelajaran lulusan khusus ada 1 aspek. CPMK dari materi ini adalah poin pertama, mampu membedakan prinsip-prinsip bangsa dan cinta tanah air, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua adalah CPMK-nya mampu menganalisis konsep dan aplikasi tentang kewarganegaraan untuk membentuk individu warga negara yang baik, khususnya terkait hukum, politik, kenegaraan, serta perjuangan bangsa dan disiplin lainnya yang relevan dan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan bidangnya dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu mampu menerapkan konsep kewarganegaraan berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan sehari-hari secara relevan dan koheren guna mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang profesional serta profesional sesuai dengan bidang. Rencana pertemuan ini adalah rencana pertemuan untuk pertemuan ke-6, yaitu rencana pertemuan ke-6 di materi demokrasi. Itu dijelaskan bagaimana asesmennya, bagaimana prosesnya, serta bobotnya dalam proses pembelajaran di materi pertemuan ke-6. Peta materi demokrasi, poin pertama adalah karena negara kita memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, serta peta materinya adalah bagaimana konstitusi atau undang-undang dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi. Poin pertama itu bagaimana pemahaman demokrasi, menjelaskan 1.1 bagaimana pemahaman secara etimologi demokrasi, demokrasi secara grand theory atau secara para ahli, dan bagaimana demokrasi 1.3 hakikat dari demokrasi. Selanjutnya, hakikat demokrasi 2.1 itu kedaulatan rakyat, 2.2 itu partisipasi, 2.3 perwakilan dan akuntabilitas, 2.4 adalah hak asasi manusia. Karena ada kaitan demokrasi dengan hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Dasar Negara Republik Indonesia. Poin ketiga adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan titik perhatian. Titik tiga 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 eh, 3.2 berdasarkan ideologi dan selanjutnya berdasarkan kehendak rakyat. Selanjutnya demokrasi di Indonesia itu karena kita demokrasi itu mengenal ada 3 tahapan demokrasi yang pernah ada di Indonesia, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi transisi. Ini adalah bobot penilaian dalam proses perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan bagaimana tugas 10%, UTS 15%, proses 50%, dan UAS 20%. Ini adalah bobot yang sesuai dengan sistem yang ada di Universitas Singapura Perbangsa. Sumber dalam proses mata kuliah kewarganegaraan, buku yang pertama itu Pendidikan Kewarganegaraan, penulisnya Sri Sining Sumawardani, Prof. Dasim, Rianto, Wahyu Wibowo. Ya. Sedangkan yang buku kedua itu adalah modul yang saya buat, ya, modul mata kuliah wajib kewarganegaraan di tahun 2024-2025. Ya. Sedangkan modul ketiga itu bagaimana buku mengkokohkan karakter melalui integrasi nilai-nilai keagamaan. Penulisnya Insinyur Haji Rindu Budiman. Ini adalah sumber buku dari mata kuliah kewarganegaraan yang saya ambil. Berikut video yang menampilkan video pembelajaran kelas secara daring mata kuliah kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua, hari ini pada mata kuliah kewarganegaraan, pada mata kuliah USK 61304, kita akan memulai berkaitan dengan materi hakikat demokrasi yang berlandaskan dasar negara kita yaitu Pancasila dan undang-undang atau konstitusi yang ada di negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya, Ibu akan membahas apa saja materi dari demokrasi yang berlandaskan konstitusi dan dasar negara kita itu. Salah satu poin isinya adalah poin pertama itu bagaimana pengertian dan hakikat dari demokrasi, termasuk grand teorinya seperti apa. Ya, salah satu grand teorinya adalah dari Aristoteles. Dan poin kedua adalah tujuan dan asas demokrasi, dan bagaimana ciri-ciri negara yang menganut prinsip demokrasi dan ciri-ciri negara yang menganut paham demokrasi. Bagaimana klasifikasi demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana sejarah adanya demokrasi di dunia. Oke. Sebelum mulai materi, silahkan kalian scan barcode yang ada di slide, ya. Ya, silakan. Tentang demokrasi, masih demokrasi, sistem rakyat, pemerintahan, kebebasan. Oke. Selanjutnya, apa yang kalian pahami tentang demokrasi itu? Ya, ada dari rakyat, government by the people, from the people, to the people. Itu government by the people, government for the people. Oke, terima kasih partisipasi kaliannya. Kita bahas tentang materi yang pertama itu, poin pertama itu tentang demokrasi. Secara etimologi, demokrasi itu adalah demos dan kratos. Demos di sini adalah yang berarti rakyat atau penduduk, ya. Atau kratos itu atau kertain itu yang berarti pemerintahan dan kekuasaan. Tadi sesuai dengan yang di slide ya. Ada yang mengetik demokrasi itu adalah kebebasan atau kekuasaan. Nah, karena kita punya aturan tentang di dasar negara kita di sila keempat terutama kita punya dasar negara atau sila keempat itu gapnya dari demokrasi. Karena dari elaborasi sila keempat itu ada kedaulatan di tangan rakyat di sila keempat, musyawarah dan perwakilan, ya. Karena kalau kita membahas tentang musyawarah dan perwakilan itu, demokrasi itu di sila keempat ya, itu ada
ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Salah satunya adalah ada DPR dan MPR. Itu adalah musyawarah dan perwakilan. Oke, selanjutnya ada beberapa grand teori dari demokrasi. Salah satunya adalah dari Aristoteles. Oke, Ibu sering bilang Aristoteles itu adalah pakar ya bagaimana menjelaskan tentang kekuasaan. Ya, kalau kita membahas tentang Aristoteles, dia menjelaskan demokrasi itu di mana kekuasaan. Tadi ada yang mengerti kekuasaan. Nah, Aristoteles itu membahas tentang demokrasi itu bagaimana demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan itu tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih. Kalau di Indonesia, Green Theory ini diimplementasikan dengan yang tadi disebutkan. Ada implementasinya, contohnya di lembaga MPR dan DPR. Kita itu diwakilkan ya, karena dipilih, diwakilkan dengan pilihan di tangan rakyat. Kita yang memilih, wakilnya adalah DPR dan MPR. Sedangkan Abraham Lincoln, ya, Abraham Lincoln itu adalah presiden ke-16 dari Amerika Serikat. Dia menjelaskan bagaimana government by the people, government for the people, dan government by the people. Jadi menjelaskan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi Abraham Lincoln itu sudah ada, ya, di pidatonya di tahun 1863. Sedangkan Joseph Schumacher itu menjelaskan demokrasi itu adalah sebuah proses atau mekanisme pelembagaan untuk mencapai keputusan politik. Jadi dari Aristoteles, Abraham Lincoln, Joseph, Indonesia hampir sudah mengikuti pemahaman-pemahaman dari Green Theory dari tiga tokoh tersebut. Oke, syarat negara demokrasi. Selain itu, Ibu pernah menjelaskan bagaimana adanya sebuah negara itu tadi adanya rakyat, adanya kedaulatan, ya, dan adanya Wilayah. Oke. Syarat negara demokrasi itu adalah satu dari 6, ya. Bagaimana kita ada aturan konstitusi tentang ya demokrasi. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 tentang tata cara penyampaian pendapat dan di muka umum. Itu adalah Undang-Undang Nomor 39 nomor 9 tahun 99 di ayat 3. Jadi kalau kita membahas bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana tata cara menyampaikan pendapat atau demo itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 di ayat 3. Nah, itu ada aturan konstitusinya atau di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 43 ya. Itu ada aturan juga tentang money politik ya. Money politik itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu adalah salah satu contoh perlindungan negara Indonesia mengatur tentang demokrasi. Selanjutnya, poin kedua itu ada di Badan Kehakiman yang bebas dan tidak menetap. Ya, di sini dijelaskan sistem peradilan. Ya, sistem peradilan di kita itu independen dan imparsial. Independen itu bebas ya. Bebas di sini itu cirinya hakim tidak berpengaruh ya oleh tekanan atau ancaman dimanapun. Contoh dari partai politik, dari pihak eksekutif, atau dari rakyat atau dari golongan atau kelompok yang lebih memprioritaskan untuk kelompok bukan untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, ciri peradilan bebas dan tidak memihak itu adalah bagaimana proses peradilan itu secara adil dan transparan. Ya, bagaimana tidak ada diskriminasi dan proses peradilan itu lancar. Oke, poin ketiga itu pemilu yang bebas. Salah satu contohnya adalah dari adanya pilkada dan pemilihan presiden. Ya, poin ke-6 ini yang menarik. Kenapa? Bu, kenapa PKN menjadi sarana? Ya, supaya sebagai warga negara itu harus paham tentang bagaimana demokrasi yang ada di negara kita. Nah, ini adalah pendidikan warga negara itu adalah sarana ya agar warga negara paham tentang demokrasi yang ada di negara kita. Oke, selanjutnya tujuan dari demokrasi itu bagaimana ya? Kan demokrasi itu dilihat kalau kita melihat ya ada demokrasi dari famili atau keluarga, demokrasi dari negara, kita bahas dari tujuannya.
Tujuan demokrasi itu adalah menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, adil, makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, bagaimana keterbukaan, dan konsep tujuannya demokrasi itu adalah bagaimana negara dalam kehidupannya meliputi kebebasan berpendapat dan berkedaulatan rakyat. Ya, asas-asas demokrasi itu apa saja? Ya, kalau kita bahas tentang asas-asas demokrasi, ya, poin-poin asas-asas demokrasi itu, ya, ada dijelaskan bagaimana poin pertama itu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ya, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, bagaimana rakyat ikut partisipasi, salah satu contohnya adalah ikut pemilu yang jujur dan adil. Ya, bagaimana diatur, bagaimana juga poin kedua itu asas demokrasi itu pengakuan hakikat dan martabat manusia. Sesuai dengan sila kedua, negara kita itu mengatur nilai kemanusiaan. Dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Makanya negara kita itu eh, sangat menghargai hakikat derajat martabat manusia karena diatur dalam hak asasi manusia. Sesudah amandemen kedua, ya kalau dulu negara kita itu lebih pada eksekutif, tapi sesudah amandemen kedua ada aturan tentang bagaimana martabat manusia, hak asasi manusia itu ada di negara kita. Ciri-ciri demokrasi, boleh? Ya, apa yang kalian pahami tentang demokrasi di pasal berapa yang kalian pahami? Silahkan. Ada yang tahu demokrasi di pasal apa sebelum Ibu bahas tentang demokrasi, ciri-cirinya? Oke, Rizky. Silahkan, Ki. Ki, pasal berapa? Kan di poin ketiga itu ada persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Nah, boleh Rizky menyebutkan pasal berapa yang berkaitan dengan demokrasi? Baik Bu, saya Rizi Abdul Ghani Solehin. Itu pada pasal 28E Bu, Undang-Undang Dasar 1945. Di sana menyebutkan pada ayat kedua, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lalu pada ayat ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, pada pasal ini memperkuat dan merinci jaminan pada pasal 28 sebelumnya, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Maknanya, pada pasal ini, asas demokrasi kan salah satunya adalah untuk kebebasan berpendapat ya. Kebebasan dalam meyakini agamanya dan seterusnya ini menjadi pilar terbentuknya suatu sistem yang demokratis, Bu. Oke, kalau terima kasih Rizky, bagus. Tadi dijelaskan pasal 28 secara rinci, intinya gini, demokrasi sebagai kebebasan di sini adalah bagaimana suatu negara itu bentuk kebebasan di sini adalah diatur di pasal 28E. Kita punya aturan-aturan bagaimana di 28E itu dijelaskan bagaimana warga negara itu kebebasan berserikat, bagaimana berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kita punya aturan-aturan di pasal 28E. Salah satu contoh pasalnya adalah seperti itu. Oke, dari ciri demokrasi itu bagaimana ada keterlibatan warga negara, ya, bagaimana ada perwakilan karena demokrasi itu ada demokrasi negara kita itu dipilih, ya, baik demokrasi itu dipilih langsung dan tidak langsung. Ya. Poin ketiga, ya adanya lembaga peradilan, salah satu contohnya tadi yang bebas dan tidak ada intimidasi, ya. Poin kelimanya adalah adanya pemilihan umum untuk memilih rakyat dan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Makanya kenapa ada Mahkamah Konstitusi apabila ada permasalahan dalam demokrasi atau dalam pemilu di negara kita. Oke, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu poin pertama itu kedaulatan di tangan rakyat yang tadi dijelaskan. Government by the people, ya. Kalau kita bahas tentang government by the people itu berkaitan dengan, ada yang tahu? Government by the people itu rakyat memilih atau berperan aktif, ya, baik secara langsung mau melalui perwakilan, ya, yang mereka pilih. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
setiap negara punya aturan konstitusi berkaitan demokrasi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya demokrasi Pancasila. Karena kita menganut paham demokrasi Pancasila, otomatis semua aturan demokrasi yang berlaku di negara kita itu sesuai dengan dasar negara kita dan sesuai dengan konstitusi negara kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, dari 12 prinsip demokrasi, ya, ada yang tidak paham poinnya, karena yang pemilihan yang bebas dan adil dan jurdil sudah kalian implementasikan pada pemilu di tahun 2024. Selanjutnya, ya, ini ada video. Aku memberikan link dari video tersebut, ya. Silakan amati dan sebutkan permasalahan dari video tersebut. Silakan. Kelompok politisi muda lintas partai menggelar diskusi publik untuk membahas isu-isu penting tentang pemilu. Forum Politisi Muda Indonesia atau FPMI menilai potensi kecurangan dalam pemilu 2024 akan besar, terutama terkait politik uang. Untuk melawan politik uang, FPMI yang anggotanya lintas partai selama ini melawannya dengan politik program, sehingga mereka dapat terpilih sebagai anggota legislatif. Namun hal ini diakui bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh para caleg FPMI yang akan kembali maju pada 2024 mendatang. Ya susah, karena politisi-politisi yang sudah lebih mapan, established, sudah lebih duluan terjun ke dunia politik, banyak menggunakan cara ini karena ini adalah cara yang instan untuk mendapatkan kursi. Hanya ketika kita melakukan money politik, pasti ada break even point di sana, ada pengembalian modal. Jadi kalau kita keluar misalnya 5-10 miliar, kita akan berencana mengembalikan uang itu dulu, baru berbuat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan pemilu yang damai dan bersih pada 2024, FPMI akan melakukan kampanye di media sosial, serta mendatangi lokasi ngumpul anak muda, kampus, dan sekolah untuk memberikan pendidikan politik. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Oke, dari video itu, ya, karena kita menggunakan pembelajaran di mana kalian harus memberikan win-win solution dari isu demokrasi yang ada di negara kita, ya, salah satu contohnya gini, kita itu ada pemilihan umum, ya, ada pemilihan umum itu bagaimana negara mengatur tentang pilkada yang ada di negara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagaimana ada aturan bupati, gubernur, wali kota, ini aturan tentang bagaimana pemilihan, ya, dari pilkada. Nah, pertanyaan Ibu, selain itu aturan konstitusi apa yang diatur di negara kita, ya, berkaitan money politik dari video tersebut? Silakan. Siapa? Raffi, silakan, Raffi. Tiara? Dari Raffi dulu deh. Baik, Ibu. Izin menjawab, saya Raffi dari industri di sini, Bu. Jadi pasal yang mengatur dari video itu, di video itu kan membahas tentang money politik, ya. Di money politik ini dibahas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 523 ayat 1 sampai 3. Yang membahas tentang bagi orang-orang ataupun peserta pemilu yang memberikan uang atau melakukan money politik, itu akan ada hukumannya, Ibu. Oke. Terima kasih untuk Rafa. Ya, kalau kita membahas tentang pasal 523, ya, yang tadi pasal 523 itu ada pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kalau kita membahas tentang pasal 523 itu tentang bagaimana di pasal, ya, kita di negara kita itu ada aturan tentang, ya, pelanggaran di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sanksi hukumnya sekitar 2 sampai 4 tahun dan sanksi dendanya maksimal 24 juta. Nah, kalau kita bahas tentang pasal 523 ayat 1 itu menjelaskan bagaimana pelanggaran yang dilakukan pada saat kampanye. Karena kan kampanye itu ada masa tenang, ya, ada masa kampanye, dan ada masa pemilihan umum. Nah, itu money politik itu bakal terjadi, bukan bakal, ya, ada beberapa permasalahan di money politik pada proses tersebut. Atau bagaimana pasal 523 di ayat 2, bagaimana sanksi hukum yang menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan pada masa tenang.
Poin ketiga di pasal 523 ayat 3 itu dijelaskan bagaimana pelanggaran yang dilakukan pada saat pemungutan suara. Oke, selanjutnya kita bahas tentang demokrasi, klasifikasi demokrasi yang didasarkan pada titik perhatian. Kalau kita membahas tentang demokrasi yang didasarkan pada titik perhatian, itu ada demokrasi formal. Demokrasi formal itu adalah demokrasi yang menjunjung tinggi tentang persamaan dalam berbagai bidang. Jadi semua orang dianggap mempunyai hak yang sederajat dan hak yang sama. Ya, demokrasi yang menganut paham demokrasi formal itu adalah negara Amerika. Kalau kita bahas tentang Amerika itu ada semua negara bagian disebut negara. Karena kita bahas tentang demokrasi formal itu, demokrasi itu sistem politiknya yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan dalam bidang politik. Ya, oke. Poin kedua itu adalah demokrasi material. Demokrasi material itu demokrasi yang mementingkan persamaan ekonomi dan mengurangi persamaan di bidang politik. Ya, kalau bahas tentang demokrasi material itu lebih pada bagaimana membatasi kebebasan politik tertentu. Sedangkan terakhir adalah demokrasi gabungan. Yang menganut paham demokrasi gabungan adalah India. Di situ dijelaskan bagaimana mengakui hak individu setiap orang tetapi memiliki batasan demi kesejahteraan rakyat. Oke, kita ada poin di mana demokrasi berdasarkan ideologi. Setiap negara punya dasar negara, setiap negara punya ideologi negara yang berbeda-beda sesuai dengan identitas nasional di negara tersebut. Contohnya, kalau kita bahas tentang demokrasi ideologi, ya, kalau Indonesia kita menganut paham demokrasi konstitusional demokrasi bagaimana ya yang berdasarkan kebebasan individu tapi memiliki konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Makanya tadi Ibu jelaskan negara kita itu memberikan kebebasan ya. Kebebasan di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99. Tapi tetap kita punya aturan konstitusi atau undang-undangnya di undang-undang di contoh pasal 28E atau contoh di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau salah satu undang-undang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemilu atau money politik itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur. Nah, kebebasan itu tetap diatur dalam konstitusi atau undang-undang negara kita. Selanjutnya, berdasarkan ideologi itu, kita bahas tentang bagaimana demokrasi proletar. Demokrasi proletar itu yang menganut paham Marxis atau komunis, yang berarti demokrasi tanpa kelas atau sosial. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak. Demokrasi itu, ya penyalurannya dua, langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung. Rakyat yang secara langsung mengemukakan pendapat dalam rapat dihadiri oleh seluruh rakyat. Ya, kalau tidak langsung itu atau demokrasi tidak langsung itu perwakilan, ya memilih wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan wilayahnya sangat luas. Demokrasi yang pernah ada di Indonesia, salah satu contohnya adalah demokrasi parlementer di tahun 1945, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, demokrasi di era Orde Baru di tahun 1966 sampai 98, sampai Presiden Soeharto ya turun dari presidennya, sampai poin keempat adalah referensi dan demokrasi pasca Soeharto atau sampai sekarang era reformasi. Intinya gini, kalau kita bahas tentang demokrasi ya itu adalah lebih pada kita sebagai warga negara atau sebagai mahasiswa ya, melatih warga negara berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Intinya seperti itu. Tugasnya adalah nanti di slide terakhir video, kamu mengamati video tersebut dan dijawab win-win solution-nya di sesi pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-7. Ya, untuk tugasnya silakan kalian lihat videonya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Semoga tugasnya dilaksanakan dan harus sesuai dengan aturan RPS ya. Ibu minta tugasnya dikumpulkan di drive paling lambat 2 hari dari sekarang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.